Selamat sore. Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti password WiFi Speedy. Video tutorial ini sebenarnya sudah sering saya bahas dalam blog saya. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca di blog saya, yaitu www.kangali.net. Ini saya ambil di sini sebentar. Oke. Di sini saya di blog saya ini saya jelaskan di sini. Ini cara mudah mengganti password WiFi Speedy. Jika tidak ditemukan, bisa dicari dengan kata kunci cara mengganti password WiFi Speedy di menu seperti ini, di kolom ini. Oke, saya langsung aja saya klik di sini. Pada intinya, untuk mengganti password WiFi Speedy atau IndiHome, langkah pertama atau yang terpenting adalah mengenali modem yang digunakan. Untuk jenis modem yang saya gunakan sendiri adalah masih bawaan dari Speedy. Sedikit saya beritahukan bahwa layanan Speedy sebenarnya saat ini sudah tidak ada lagi, digantikan dengan layanan yang bernama IndiHome. Nah, jadi Speedy berganti nama menjadi IndiHome seperti ini. Perbedaan utama antara Speedy dan IndiHome pada intinya adalah kalau Speedy, layanan IndiHome itu lebih banyak daripada Speedy, serta untuk layanan yaitu internet fiber. Untuk Speedy, untuk WiFi, untuk IndiHome, minimal layanan yang diberikan adalah 1 MB. Jadi saat ini sendiri saya menggunakan layanan Speedy yang 512 KB. Jadi saya langganan terakhir paket Speedy 512 KB. Jadi saat ini sudah tidak tersedia lagi. Jadi di sini saya jelaskan modem yang saya gunakan adalah TP-Link TD W8951ND. Karena saya menggunakan modem bawaan, otomatis di bagian belakang modem akan ada tulisan tertera seperti ini. Nah, ini model nomornya TD W8951ND. Ini default setting 192.168.1.1. Nah, username-nya admin, passwordnya admin. Oke, saya langsung aja klik di langkah pertama, yaitu silakan buka di browser. Bisa gunakan Chrome, bisa gunakan Firefox, atau yang lainnya. Saya rekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome. Oke, saya klik di sini. Saya klik ketik IP, yaitu 192.168.1.1. Di sini, enter. Nah, seperti ini diperlukan autentikasi. Biasanya permasalahannya adalah seringnya gagal untuk login di menu TP-Link ini. Kenapa? Karena biasanya pada saat mengganti password, pengganti password itu browser dalam keadaan sudah terbuka lama, jadi memang harus di restart dulu prosesnya. Lakukan restart PC, juga restart modemnya. Jadi matikan kedua perangkat ini saat bersamaan. Jika sudah, nyalakan kembali. Nah, jika sudah pada posisi on, silahkan ketik 192.168.1.1. Biasanya pasti berhasil. Nah, nama pengguna silahkan masukkan admin, kata sandi masukkan admin. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di sini tadi. Nah, ini kata sandinya admin, passwordnya admin. Klik aja login. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini saya sudah masuk ke menu TP-Link. Kita pilih di menu interface setup. Nah, di sini sudah tertera ini username bawaan Speedy saya. Nah,
ini username ini yang digunakan untuk membayar tagihan Speedy. Ini passwordnya. Nah, passwordnya sendiri juga sudah ada di buku paket ketika pertama kali berlangganan. Saya kira dari menu intercept dari sini kita langsung ke menu, klik aja wireless. Nah, seperti ini. Kita geser ke bawah kursornya. Nah, biasanya kendala yang dihadapi pada masalah menu wireless tidak muncul. Kenapa menu wireless tidak muncul? Karena di pengaturan modemnya tidak dinyalakan dulu WiFi dalam posisi on. WiFi posisi on, tombolnya ada di bagian belakang. Jadi pada saat mau mengganti password WiFi, nyalakan dulu WiFi-nya. Tombol belakang di bawah ada 3 tombol untuk TP-Link. Nah, itu di bagian belakang sebelah kiri kalau nggak salah itu ada tombol WiFi itu tuh dinyalakan dulu hingga posisi WiFi menyala. Oke, kita ke sini. Ini ada SSID. Nah, SSID ini yang dimaksudkan nama WiFi. Nah, ini saya menggunakan my name is Red. Nah, nama ini akan muncul ketika kita menggunakan perangkat lain. Saya ambil contoh adalah smartphone untuk mencari jaringan WiFi. Nah, nampak yang akan muncul seperti ini. Ini bisa diganti juga. Silakan diganti sesuai dengan namanya. Nah, untuk passwordnya menggantinya di sini. Pressure key. Nah, di sini ini saya menggunakan password ini. Nah, untuk password ini silakan digantinya di sini. Nah, ini ada ketentuan karakternya. Saran saya menggunakan yang memang agak sedikit rumit. Saya sini menggunakan kombinasi huruf dan angka. Oke, di sini juga sudah. Geser ke bagian bawah. Nah, ini ada menu save aja, klik. Nah, ini kalau diminta masukkan nama pengguna, silakan masukkan lagi admin. Kenapa muncul seperti ini? Karena durasi masuk di sini terlalu lama. Biasanya akan wajar seperti itu, akan muncul lagi. Nah, tunggu loading browsernya. Nah, jika sudah selesai, artinya password WiFi sudah terganti. Nah, dari sini sudah terganti, silahkan bisa langsung diklik, bisa langsung di close aja. Oke, kita close. Nah, sebenarnya pertanyaan yang sering muncul itu biasanya adalah kenapa tidak bisa menggunakan IP ini atau tidak bisa menggunakan admin dan admin. Oke, untuk diketahui bahwa semua modem itu ada macam-macam, ada TP-Link, ada macam-macam, ada YTE. Nah, masing-masing dari produsen modem akan menggunakan settingan tersendiri, setting defaultnya itu tersendiri. Nah, di sini saya menjelaskan juga, jika terus terang saya sendiri tidak banyak mengetahui untuk jenis modem lain karena memang saat ini saya menggunakan model TP-Link. Nah, jika kebetulan tidak bisa karena dikarenakan tidak bisa masuk ke menu TP-Link, tidak bisa memasukkan admin. Intinya kemungkinan besar adalah karena jenis modemnya berbeda. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui jenis modemnya? Cara termudahnya adalah menghubungi saya geser ke bawah. Nah, saya geser ke atas lagi. Nah, Anda bisa menghubungi ke Telkomcare. Kenapa saya mengatakan menghubungi Telkomcare? Karena memang ini membutuhkan ini Twitter. Jadi memang dibutuhkan koneksi Twitter, dibutuhkan akun Twitter. Untuk yang tidak menggunakan Twitter, ada opsi lain yaitu menggunakan Facebook. Kenapa layanan ini saya rekomendasikan? Karena sifatnya gratis. Nah, daripada kita menelpon ke 147 untuk kartu GSM itu biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Nah, ini sangat gratis dan memang gratis, dan kalau dari pengalaman saya menggunakan sendiri juga responnya juga sangat sama baiknya dengan 147. Nah, seperti ini. Silakan. Ini saya beritahukan ini adalah Twitter resminya. Nah, ini ada keluhan-keluhannya yang masuk. Nah, bagi pengguna Twitter silakan lakukan klik DM saja, bukan DM ya, mention dulu Telkomcare-nya. Nah, silakan ajukan keluhan, tunggu hingga si pihak adminnya Telkomcare
melakukan mengirimkan pemesanan. Nah, oke. Untuk diketahui, Twitter sendiri saat ini belum bisa melakukan pengiriman pesan sebelum keduanya saling follow, atau paling tidak silahkan karena tidak otomatis Telkomcare tidak akan memfollow sobat teman-teman. Jadi teman-teman lakukan DM, lakukan mention, follow dulu akun Telkomcare. Setelah itu silakan di-mention, tunggu hingga pihak Telkomcare melakukan DM. Oke, jika tidak punya Twitter, ada juga solusinya, yaitu menggunakan Facebook. Simple, Facebook caranya cukup simple. Ini klik aja salin, kita masuk ke Twitter, ke Facebooknya, enter. Nah, di sini ini juga sama, ini akun resminya akun resmi Facebooknya Telkomcare, dan ini tidak usah di-like, Anda tinggal kirim aja, klik aja menu pesan di sini. Oke, silahkan ajukan keluhan atau minta password, minta alamat untuk login. Seperti yang saya beritahu Anda tadi, tanggapan pihak mereka cukup bagus, sama bagusnya seperti 104 telepon ke 147. Kenapa 147 dengan ini sama? Karena mereka operatornya juga sama. Oke, saya kira cukup mudah, cukup detail. Tapi jika masih ada pertanyaan, silakan kembali ke website saya. Di bagian belah bawah ini ada komentar, silahkan sampaikan di dalam komentar. Oke, saya kira cukup simpel, cukup mudah, cukup gampang. Nah, kembali ke tadi, silahkan jika memang agak kesulitan, seperti saya tertera di sini, baca lebih detail atau sampaikan dalam komentar jika ada pertanyaan. Oke, sekian tutorial hari ini. Selamat mencoba, semoga sukses. Selamat siang.